Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balapmania semuanya yang sudah mengklik channel ini. Semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan yang sehat selalu tanpa kekurangan satu apapun dan senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, sebelum Bang Ud memulai pembahasan pada video Bang Ud kali ini, terlebih dahulu Bang Ud ingin memohon maaf kepada sobat-sobat Balapmania semuanya ya, karena Bang Ud kemarin tidak bisa mengupdate untuk beberapa video tentang pembalap Indonesia tentunya yang berlaga di ajang balapan program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena ada Muhammad Kiandra Ramadipa di situ ya sob, sedangkan untuk Veda sudah terkonfirmasi kemarin tidak bisa ikut di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pasca mengalami cedera di ronde pertama ajang balapan Junior GP yang dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Nah kemarin itu sob, Bang Ud ada kegiatan sehingga tidak sempat untuk membuat update mengenai Ramadipa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Insyaallah next akan Bang Ud usahakan lebih baik lagi ya untuk bisa memberikan update tentang pembalap-pembalap Indonesia ataupun hasil dari pembalap-pembalap Indonesia di ajang balapan yang mereka ikuti di ajang balapan program Road to MotoGP ataupun di ajang balapan dunia serta ajang balapan internasional lainnya. Karena saat ini memang kita melihat potensi-potensi pembalap Indonesia sudah mulai bisa berbicara di ajang balapan internasional. Hanya saja untuk level atau jenjangnya memang masih kalah dari beberapa negara ASEAN ataupun Asia Tenggara sebab kita belum sampai ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Namun dengan proses yang sekarang sudah dijalani oleh beberapa pembalap Indonesia dan tentunya disupport oleh beberapa pabrikan di Indonesia, TPM di Indonesia ya sob, yaitu ada dua pabrikan yang aktif, yaitu Yamaha Indonesia dan juga Astra Honda Racing Team. Semoga saja kedepannya pembalap Indonesia akan bisa memberikan yang lebih banyak lagi bagi mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan Grand Prix, terutama di kelas MotoGP. Oke sob, jadi pembahasan Bang Ud di video kali ini tentunya Bang Ud ingin mengupdate mengenai Red Bull MotoGP Rookie Cup terlebih dahulu ya di ajang balapan program ini, sebab ada dua nama yang pastinya menjadi perhatian, yaitu Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa. Nah, kemarin walaupun Bang Ud tidak bisa mengupdate mengenai hasil dari Ramadipa di ronde kedua ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis, tetapi tentu saja Bang Ud tetap memantau bagaimana hasil yang sudah didapatkan ataupun bagaimana proses balapan yang sudah dilakukan oleh Ramadipa kemarin. Dimana di race ke-1 dan juga race kedua, kalau menurut Bang Ud, Ramadipa sudah menunjukkan penampilan yang sudah meningkat dari ronde sebelumnya. Sebab untuk Ramadipa kemarin di race ke-1-nya ya, setidaknya bisa finish lebih baik daripada race ke-1 pada ronde kedua kemarin ya. Sedangkan di race keduanya sayangnya ya, karena balapan pada saat itu sedang diguyur hujan, treknya basah, benar-benar wet race sekali ya sob, benar-benar wet race. Jadi bukan seperti di Estoril, yaitu keadaannya semi, yaitu wet dan juga dry. Tetapi kali ini di ronde kedua, di race keduanya balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di Le Mans Prancis, apalagi dengan sirkuit yang teknikal, pembalap harus bisa menerapkan strategi yang tepat balapan di sirkuit yang basah. Sebenarnya kalau Bang Ud lihat kemarin, Ramadipa sudah tampil dengan cukup kuat di race keduanya ya sob, sebab Ramadipa sudah masuk ke posisi 6 sebelum akhirnya Ramadipa terjatuh dan tidak berhasil menyelesaikan balapan. Tetapi memang kemarin banyak sekali pembalap yang terjatuh pada saat balapan di sirkuit yang basah. Namun yang menjadi perhatian Bang Ud adalah satu, mengenai Hakim Danis sob. Sebab Hakim Danis kemarin sempat terjatuh juga ya di awal-awal lap. Bahkan itu ketika memasuki beberapa tikungan awal saja ya sob, Hakim Danis ini terjatuh karena sepertinya Hakim Danis agak sedikit kaget mendapatkan tekanan dari Brian Uriarte yang coba mengovertake Hakim Danis dari bagian luar ya. Sebab pada saat itu Hakim Danis berada di posisi terdepan, namun pada akhirnya mereka berdua terjatuh karena terlebih dahulu Hakim Danis terjatuh, kehilangan grip ban depan sepertinya ya sob ketika melakukan pengereman, dan akhirnya motor dari Hakim Danis ini menghantam Brian Uriarte. Dan lagi-lagi Brian Uriarte tidak beruntung sebab dia harus tidak berhasil menyelesaikan balapan karena terjatuh yang disebabkan oleh pembalap lain. Di race kedua kemarin di ronde pertama di sirkuit Jerez ya, Uriarte juga tidak berhasil menyelesaikan balapan sebab disenggol oleh pembalap lainnya. Dan kali ini di ronde kedua, di race kedua lagi-lagi Brian Uriarte tidak beruntung karena terjatuh disenggol oleh Hakim Danis kali ini sob. Nah itulah dia balapan ya sob. Walaupun pembalap ini memiliki kecepatan dan juga sudah mendominasi dari awal sesi latihan bebas, kemudian kualifikasi juga ya, tetapi ini dia faktor yang tidak bisa dikendalikan, yaitu faktor keberuntungan. Itulah yang
Bang Ud katakan seperti Veda juga sangat membutuhkan faktor keberuntungan sob. Oleh karena itu mari kita doakan untuk pembalap-balap Indonesia agar mereka ini senantiasa dilimpahkan dengan keberuntungan sehingga hasil balapannya juga akan bisa sesuai ekspektasi kita sob, dan juga ekspektasi dari pembalap itu juga ya sob, karena pastinya dengan kemampuan yang mereka yakini mereka punya untuk bisa bersaing di level program Road to MotoGP ini, pastinya dengan keberuntungan juga yang berpihak, maka hasil yang maksimal pasti akan didapatkan oleh Veda ataupun Ramadipa di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Lain cerita nanti kalau kita bahas mengenai Junior GP dan juga European Talent Cup ya sob. Nah, kali ini yang ingin Bang bahas yaitu mengenai poin yang sudah diraih oleh Ramadipa dan juga Veda tentunya di klasmen sementaranya sob. Sebab setelah 2 ronde ini kita melihat kira-kira kita bisa memprediksikan siapa ini kira-kira pembalap yang bisa meraih gelar overall champion ataupun masuk di posisi 3 besar di klasmen akhirnya pada ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apakah Veda setelah kemarin di ronde pertama race keduanya tidak berhasil menyelesaikan balapan karena terjatuh pada saat itu disenggol oleh Thompson ya sob. Kemudian apakah di ronde kedua ini karena Veda harus melewatkan race ke-1 dan race kedua, apakah dengan sisa balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda akan bisa mengejar pemimpin klasmen yaitu Hakim Danis yang saat ini memimpin klasmen, serta kalau menurut Bang Ud satu lagi pembalap kuat walaupun belum beruntung yaitu Uriarte ya. Sebab bisa saja Uriarte di pertengahan musim ini akan bisa mengejar Hakim Danis di dalam perebutan poin di klasmen sementara ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, begitu juga dengan Veda ya. Semoga saja untuk Veda juga bisa mengejar poin di klasmen sementara pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, sebab masih ada beberapa ronde lagi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini sob. Oke, kita akan lihat ya bagaimana perolehan poin yang sudah diraih oleh Veda dan juga Ramadipa pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Oke, langsung kita mulai saja dari standing point ataupun perolehan poin yang meraih posisi pertamanya. Jadi posisi pertama itu ada Hakim Danis. Nah, Hakim Danis ini menurut Bang Ud prestasinya dari ronde pertama dan juga ronde kedua ini sangat konsisten sob. Bisa saja kalau prediksi Bang Ud, Hakim Danis apabila terus bisa mempertahankan konsistensinya, maka tidak menutup kemungkinan Hakim Danis lah yang akan meraih overall champion di tahun 2025 ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, apakah Veda masih akan berpeluang? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya sob. Oke, yang kedua, posisi kedua diraih oleh Bernard Fernandez setelah mengovertake posisi Brian Uriarte di klasmen sementaranya ya, karena kemarin Bernard Fernandez berhasil meraih podium di race kedua pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis. Nah, Hakim Danis tadi berhasil mengumpulkan 80 poin dari ronde pertama dan juga ronde kedua. Kemudian Bernard Fernandez 57 poin, selisih 23 poin dari Hakim Danis. Kemudian Brian Uriarte 50 poin, selisih 30 poin dari Hakim Danis. Selanjutnya ada Carter Thompson dengan raihan 48 poin. Posisi kelimanya Marco Morelli, raihan 47 poin. Julian Pelenkes di posisi ke-6, raihan 34 poin. Posisi ke-7-nya Leo Ramstorfer, raihannya 31 poin. Posisi ke-8-nya Christian Daniel Jr. dengan raihannya 29 poin. Posisi ke-9-nya cukup baik, pembalap dari Thailand ya sob. Sementara ini di klasmennya berhasil menempati posisi ke-9 yaitu Kiatisak Singapong dengan raihan 27 poin, selisih 53 poin dari Hakim Danis. Kemudian Giulio Pugliese di posisi ke-10 dengan raihan 23 poin. Selanjutnya di posisi ke-11-nya ada David Gonzalez dengan raihan 19 poin, selisih 61 poin. Posisi ke-12-nya Veda Ega Pratama 16 poin, selisihnya itu 64 poin dari Hakim Danis, pemimpin klasmen sementara saat ini. Posisi 13-nya diisi oleh rekan satu tim Veda di Junior GP, Zen Mitani, yang juga merupakan overall champion dari Asia Talent Cup di tahun 2024. Artinya ini overall champion Asia Talent Cup di 2023 dan juga 2024. Posisinya ini di 12 dan 13. 12-nya Veda, 13-nya Zen Mitani dengan raihan 14 poin, selisihnya 66 poin. Sebenarnya kemarin Zen Mitani hampir saja berhasil meraih podium ya, sayangnya terjatuh pada saat balapan di race kedua di Le Mans Prancis. Kemudian posisi 14-nya Sullivan Monsi 13 poin, selisih 67 poin. Posisi 15-nya Yaroslav Karpusin 11 poin, selisih 69 poin. Posisi 16-nya Lucas Brown 10 poin dengan selisih 70 poin. 17-nya Gabriel Tessini dengan raihan 10 poin.
Posisi ke-18-nya ini cukup baik ini sob, salah satu atau satu-satunya pembalap wanita, pembalap perempuan di kelas Red Bull MotoGP Rookie Cup di dalam program Road to MotoGP, yaitu Alejandra Fernandez, pembalap dari Spanyol dengan raihan 8 poin, selisihnya 72 poin dari Hakim Danis. Ke-19-nya Gigoptoso Manoyane dengan raihan 8 poin. Gigoptoso Manoyane sepertinya belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya ya sob. Kemudian posisi 20-nya Durian Van Gruten dengan raihan 7 poin. Kemudian posisi 21-nya David Da Costa dengan raihan 7 poin. 22-nya Muhammad Kendra Ramadipa. Cukup jauh ya posisi Ramadipa di klasemen sementaranya, tetapi ini baru ronde kedua. Semoga saja nanti di beberapa ronde lagi Ramadipa bisa terus mengumpulkan poin untuk bisa memangkas jaraknya agar bisa masuk di posisi 10 besar di klasemen akhirnya, ataupun bisa lebih baik lagi ya sob. Oke, lanjut lagi. Di posisi 23-nya ada Joel Pons dengan raihan 3 poin. Kemudian 24-nya Luca Agostinelli dengan raihan 1 poin. 25-nya Kerman Tines belum mendapatkan poin sama sekali, dan juga Lennox Pomara belum mendapatkan poin sama sekali. Oke sob, jadi itu dia ya untuk raihan poin, di mana Veda berada pada posisi ke-12 sedangkan Ramadipa di posisi ke-22. Sayang sekali Veda cedera ya sob. Sebenarnya kalau menurut Bang Ud, bisa saja di ronde kedua di Le Mans Prancis Veda akan bisa menempel Hakim Danis ataupun Brian Uriarte di klasmen pada posisi puncak klasmen ya, yaitu di posisi 1, 2, dan 3 besar di klasmen sementara ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, apakah Veda ini sob? Kalau kita lihat ya, selisih Veda adalah 64 poin dengan Hakim Danis cukup jauh sob. Selisihnya itu 64 poin, di mana Hakim Danis 80 poin. Nah, apakah untuk Veda masih bisa mengejar Hakim Danis? Nah, kalau kita melihat dari kalender dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun ini dilaksanakan sebanyak 7 ronde seperti biasanya ya, 7 ronde. Nah, masih ada balapan di Aragon, Mugello, kemudian Sachsenring, Spielberg, dan juga Misano. Seperti yang kita ketahui di tahun lalu, kalau menurut Bang Ud di sirkuit Aragon, Mugello, Sachsenring, Spielberg, dan juga Misano, Veda ini sudah menunjukkan penampilan yang gemilang sebagai pembalap rookie, pembalap yang belum pernah balapan di sirkuit ini sama sekali. Semoga saja nanti setelah Veda bisa pulih dari cedera 100% ya, dari cedera di kaki kanannya, yaitu retak pada tulang fibulanya. Semoga nanti ketika kembali performa Veda juga masih akan sama seperti sebelumnya, ataupun lebih baik lagi daripada performa sebelumnya, sehingga nanti di Aragon, Mugello, Sachsenring, Spielberg, dan Misano, Veda bisa konsisten untuk finish di posisi podium. Nah, itulah dia kuncinya sob kalau menurut Bang Ud. Apabila memang Hakim Danis masih terus konsisten, maka peluang Veda untuk bisa mengejar Hakim Danis adalah dengan bisa konsisten di posisi top 3, di posisi podium, dengan sisa 5 ronde saja lagi ya sob, ataupun ada 10 race lagi, karena setiap ronde itu dilaksanakan 2 race, maka ada 10 race lagi. Tentu saja peluangnya ini cukup terbuka lebar. Hanya saja tentu saja tadi adalah faktor keberuntungan, faktor yang tidak bisa dikendalikan. Semoga saja Veda ini di 10 balapan tersisa, faktor keberuntungan ini akan berpihak kepada Veda. Nah, bisa-bisa kalau misalnya ada Hakim Danis ataupun Uriarte tidak memiliki keberuntungan ya, seperti Veda misalnya ya, terjatuh dan tidak bisa menyelesaikan balapan, maka tentu saja Veda bisa lebih mudah lagi untuk mengejar poin dari Hakim Danis. Tetapi bukan kita ingin mendoakan Hakim Danis ya sob. Namun kalau melihat konsistensi dari Hakim Danis, apalagi kemarin, coba sobat-sobat balapannya lihat ya, di race kedua di Le Mans Prancis, Hakim Danis itu tampil luar biasa kuat sob. Kalau menurut Bang Ud, di tahun ini memang level dari Hakim Danis ini sudah lebih baik dari 2 musim sebelumnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apalagi dengan pengalamannya balapan di Junior GP yang selalu saja bersaing di barisan depan. Nah, Hakim Danis di Junior GP juga menggunakan KTM. Jadi pastinya pemahamannya tentang motor KTM RC250R ini tentu saja sudah di luar kepala dari Hakim Danis ya. Dan ini sudah terlihat dari bagaimana ketenangan Hakim Danis dalam mengendalikan KTM RC250R-nya pada saat dirinya ini terjatuh dan berusaha untuk comeback. Padahal pada saat terjatuh Hakim Danis ini sudah tercecer di posisi 20 ke bawah lah ya sob. Tetapi di sirkuit yang hujan tersebut, Hakim Danis secara perlahan bisa mengejar pembalap lainnya dengan hanya menyisakan 10 putaran saja lagi ya sob, ataupun 12 putaran saja lagi. Tetapi Hakim Danis ini sudah bisa mengejar pembalap di depannya, yang akhirnya dari terjatuh pertama ya sob, terjatuh dan juga tertinggal, kemudian harus terlempar ke posisi 20 besar ke bawah. Hakim Danis bisa mengejar pembalap di depannya, yang akhirnya Hakim Danis bisa finish di posisi kedua, podium kedua. Nah, dengan melihat performa dari Hakim Danis ini, mungkin ada beberapa yang bilang ya ini karena balapannya di sirkuit yang hujan. Sebenarnya di sirkuit hujan itulah sob, kita bisa melihat skill murni dari seorang pembalap.
Karena mereka benar-benar harus bisa mengontrol throttle gas mereka dengan baik. Apabila tidak, maka ya akan terjatuh lagi ya sob, karena tidak bisa mengontrol power dari motornya dan juga tidak bisa mengontrol bagaimana emosi mereka untuk melakukan late braking ataupun melakukan pengereman agar racing line mereka ini tepat ya sob. Nah, Hakim Danis itu kemarin kalau Bang lihat memang tampak tenang. Saingannya kalau menurut Bang kemarin ya di race kedua itu kembali lagi Brian Uriarte. Namun sayangnya Brian Uriarte di lap ke-1 itu ya, di beberapa tikungan pertama terlalu memaksakan untuk mengovertake Hakim Danis dari bagian luar, yang akhirnya Hakim Danis mungkin agak sedikit kaget, akhirnya menyebabkan Hakim Danis ini melakukan pengereman yang tidak sempurna dan kehilangan grip ban depan, dan akhirnya motor Hakim Danis ini menyenggol Brian Uriarte. Tetapi beruntungnya Hakim Danis masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan. Nah, lagi-lagi keberuntungan tadi ya sob. Hakim Danis beruntung karena motornya tidak ada rusak parah. Sedangkan Brian Uriarte, walaupun kalau kita melihat jatuhnya sama dengan Hakim Danis, slide kemudian sedikit tersenggol dari Hakim Danis, namun Brian Uriarte mengalami kerusakan yang cukup parah di motornya yang menyebabkan motor Brian Uriarte ini tidak bisa hidup kembali untuk bisa melanjutkan balapan, dan akhirnya ya Brian Uriarte kembali lagi harus menelan kekecewaan, tidak bisa mendulang poin di ronde kedua, di race kedua pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Nah, jadi untuk Ramadipa sendiri tadi ya, Ramadipa belum kita bahas ya. Ramadipa tadi berada di posisi ke-22 dengan 73 poin. Tentu saja dengan selisih 73 poin dari Hakim Danis, kalau untuk mengejar cukup jauh, tetapi dengan 10 race lagi ya siapa yang tahu bagaimana balapan ya, bisa saja keberuntungan bisa berpihak kepada Ramadipa dan kemungkinan untuk meraih posisi 10 besar ataupun lebih baik lagi di tahun ini masih terbuka lebar untuk Ramadipa, sebab masih menyisakan 5 ronde lagi dan 10 balapan. Begitu juga dengan Veda ya. Veda juga berpeluang untuk bisa mengejar Hakim Danis, walaupun tadi selisihnya masih cukup jauh 64 poin ya dengan Hakim Danis. Tetapi dengan kemampuan Veda, Bang Ud yakin apabila setelah kembali dari cedera performa Veda bisa dipertahankan dan juga bisa lebih baik lagi, maka tidak menutup kemungkinan untuk Veda bisa mengejar Hakim Danis ataupun Brian Uriarte di posisi top 3 di klasmen sementaranya, dan juga pada akhirnya bisa memperebutkan posisi 3 besar di klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Amin. Kita doakan saja untuk Veda dan juga Ramadipa untuk hasil mereka ya, hasil klasmen di klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja Veda dan juga Ramadipa bisa mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun ada drama-drama yang harus dihadapi, tetapi inilah balapan. Dan juga bagaimanapun juga dan ini bagaimanapun juga ya, maksud banget ya, bagaimanapun juga keberuntungan tadi sob, keberuntungan tadi adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan, tetapi kadang selalu menjadi faktor yang menentukan. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan pada pembahasan Bang Ud kali ini. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bang Ud kenapa tidak pakai kacamata nih? Nah, ini karena mungkin ya beberapa video Bang Ud sebelumnya karena Bang Ud belum memiliki peralatan yang proper untuk membuat konten, sehingga pencahayaannya terpantul dari kacamata Bang Ud, dan akhirnya Bang Ud memutuskan tidak menggunakan kacamata dulu ya sob, sebab tentu saja ini untuk kenyamanan dari sobat-sobat balap mania apabila terganggu dengan pencahayaan yang memantul dari kacamata Bang Ud ya. Tapi semoga saja nanti Bang Ud bisa mendapatkan peralatan yang proper, sehingga untuk masalah pencahayaan ini bisa Bang Ud atasi di konten-konten selanjutnya. Oke sob, jadi mungkin sampai di sini dulu penyampaian ataupun pembahasan dari Bang Ud. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, sebab tentu saja kesalahan adalah milik Bang Ud, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.